Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Oke, balik lagi teman-teman dengan saya Edo untuk pembahasan analisa cryptocurrency hari ini. Oke teman-teman, seperti prediksi saya sebelumnya bahwa Bitcoin akan to the moon teman-teman. Dan kenaikan suku bunga Amerika pun tidak bisa membendung harga Bitcoin ya. Ini ada beberapa analisa saya, nanti saya sampaikan teman-teman ya untuk di beberapa part nanti. Tapi sebelumnya teman-teman yang belum like subscribe channel ini silahkan di like dan share ya teman-teman biar dapat informasi tambahan. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang belum join Get Ayo silakan aja ya join di link deskripsi ya teman-teman. Dan di sini banyak fitur-fitur yang cukup menarik teman-teman. Banyak koin-koin project yang cukup bagus ya teman-teman untuk Anda serok-serok untuk kedepannya nanti ya. Dan dapatkan juga teman-teman fee ya 10% dari trading fee teman-teman, dapat cashback lah ya nanti dari akun Get Ayo teman-teman itu sendiri ya. Oke, kita lanjut. Sekarang Bitcoin di level 40.679 teman-teman, tertinggi kemarin sekitar 41.300 ya untuk satu Bitcoinnya ya. Dan ini cukup sangat bagus, cukup sangat apik teman-teman, dan kemungkinan besar ini Bitcoin akan rally bullish ya untuk nextnya ya. Oke, dan di sini kita lihat dulu untuk Bitcoin Fear and Greed sudah mulai naik ya. Kemarin Extreme Fear dan sekarang sudah melalui Fear, dan kemungkinan besar Bitcoin akan ketarik ke area kanan kembali ya. Dan kita lihat di trading view teman-teman. Oke, kita di trading view, ini cukup netral ya. Jadi tidak ada untuk Bitcoin ya untuk condong untuk ke arah kiri ya, otomatis Bitcoinnya akan condong ke arah atas ya untuk teknikalnya. Dan kita bisa untuk analisisnya teman-teman, technical analysis kita buka di time frame H4 seperti biasanya teman-teman. Oke ya, di sini mohon maaf teman-teman, jaringannya agak sedikit lelet tapi nggak masalah ya. Nah ini ya. Oke ya, seperti saya bilang ini Bitcoin sudah breakout ya teman-teman, sudah breakout di time frame H4. Oke, sekarang lagi koreksi, kemungkinan besar akan menuju ke area resisten di 44.000 ini teman-teman. Oke ya, ini sudah breakout teman-teman, jadi kemungkinan besar Bitcoin akan to the moon ya teman-teman ya. Oke, sudah breakout, next target area adalah 44.000. jadi teman-teman kalau mau buy Bitcoin, mau share dikit ya bisa teman-teman ya untuk nextnya. Oke, dan di sini saya baca teman-teman tok ya, The Fed resmi menaikkan suku bunga pertama dalam 3 tahun terakhir. Wow, luar biasa ya. Di zamannya Trump dolar ditekan habis teman-teman sampai 0,25% ya suku bunganya ya. Dan kenaikannya teman-teman di sini mengutip dari CNBC Internasional, kenaikan suku bunga disetujui bahwa dengan hanya satu perbedaan pendapat, hal ini membawa suku bunga sekarang di kisaran 0,25% dan 0,5% teman-teman. Jadi kenaikannya luar biasa ya, sekitar 0,5%, hampir 2 kali lipat teman-teman suku bunganya. Dan kami tidak akan membiarkan inflasi tinggi berkecokol dengan biaya yang akan terlalu tinggi ya, kata The Fed bilang ya. Otomatis teman-teman ingat kenapa kok si Amerika ini menaikkan suku bunga. Yang pertama teman-teman, mereka harus membantu perang di Ukraina itu pertama teman-teman ya, harus membantu perang di Ukraina. Dan yang kedua teman-teman, tidak ingin inflasi terlalu berkelanjutan lebih tinggi lagi ya. Dan otomatis teman-teman kalau mereka lebih tinggi ya, banyak orang-orang itu akan berinvestasi ke kripto ya teman-teman, atau diinvestasikan ke saham biar lebih mantap ya ibaratnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman, itu sih analisa pembahasan saya sih. Jadi orang lebih percaya ke kripto teman-teman, tadi tidak akan menabung uangnya ke bank ataupun ke Fed ya, atau ke bank-bank lokal, tapi akan menginvestasikan ke saham atau ke cryptocurrency yang lebih, atau aset digital ya, atau aset digital yang lebih OP, yang lebih optimal ya. Jadi tidak berpengaruh sama sekali teman-teman, entah suku bunga Amerika naik berapa persen pun ternyata tidak mempengaruhi dengan harga Bitcoin. Ini membuktikan bahwa Bitcoin ini benar-benar pure, truly decentral teman-teman ya, tidak terpengaruh, hanya retail dan para paus yang bisa mengendalikan Bitcoin atau harga-harga dari Bitcoin ini. Oke, next teman-teman. Oke, di sini ada juga ya SEC teman-teman, ada beritanya. Jadi SEC, anggota Kongres AS, mengajukan banding ke SEC dengan alasan regulasi kriptonya adalah inovasi yang mencekik. Wow, di sini
8 member United States Congress. Jadi kita bisa lihat. Oke ya, mohon maaf teman-teman, ini jaringannya agak sedikit lelet, tapi ya nggak masalah. Jadi di sini 8 members of the United States Congress have written to Country Securities and Security Exchange and Commission, teman-teman, atau SEC, untuk yang lebih lanjutnya lagi ya. Oke, ini jaringannya agak ini, jadi kita baca aja next. Untuk beritanya teman-teman, di sini ada berita cukup bagus ya dari bapak kita ya, Bapak Robert T. Kiyosaki. Kenapa teman-teman ulasan orang ini kok sangat dinanti-nanti ya? Jadi di sini the famous author of best-selling book of Rich Dad Poor Dad, Robert T. Kiyosaki, memprediksi bahwa akhir dari dolar Amerika teman-teman, ini dia berkata, "Say war giving rise to crypto untuk safe haven," ya teman-teman, untuk lebih aman ya, untuk daripada uang fiat. Jadi kripto ini lebih bagus ya daripada uang fiat. Karena apa? Tidak ada institusi manapun yang bisa take control ya. Jadi hanya bisa regulasi tapi tidak bisa take control. Oke. Jadi Robert T. Kiyosaki memprediksi berakhirnya dolar AS, mengatakan perang memunculkan kripto sebagai tempat berlindung yang lebih aman daripada uang fiat, teman-teman. Penulis terkenal, kalau teman-teman pernah baca Rich Dad and Poor Dad, Robert T. Kiyosaki telah meramalkan akhir dari US dollar. Lebih lanjut, ini mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina memunculkan kripto sebagai aset tempat berlindung yang lebih aman daripada uang fiat palsu milik pemerintah, teman-teman. Di sini penulis Rich Dad and Poor Dad, Robert T. Kiyosaki, dia membahas teman-teman Bitcoin, perang Rusia Ukraina, dan akhir dolar dalam serangkaian tweetnya. Oke, di sini bisa Anda baca. Di sini perang Rusia Ukraina memunculkan kripto sebagai tempat yang paling aman ya untuk ya berlindung ya daripada uang fiat Anda, teman-teman. Robert T. Kiyosaki mentweet bahwa hari Senin memerintahkan Biden dan Federal Reserve ingin inflasi untuk melunasi utang triliunan hutangnya, teman-teman. Wow, prediksi orang ini benar-benar mantap, teman-teman. Jadi teman-teman bisa dilihat ya, ini sekitar tanggal 15, dan sekarang Bitcoin sudah pump kembali ya di tanggal 17 ini ya. Dari tanggal 16, 17 jadi pump. Jadi teman-teman bisa dilihat ya untuk Twitternya Robert T. Kiyosaki, itu ada pembahasan kripto apa. Nanti pasti kalau dia bahas kripto, Bitcoin naik, dia pasti naik. Kalau Bitcoin turun, pasti dia turun ya. Jadi seperti itu. Dan di sini ada yang cukup menggelitik pikiran saya, teman-teman. Di sini anggota Kongres AS mengajukan banding ke SEC dengan alasan regulasi kriptonya adalah inovasi yang mencekik. Oke, 8 anggota Kongres Amerika Serikat telah menulis surat ya kepada Komisi Sekuritas dan Pertukaran negara tersebut mengenai proses pencarian informasi agensi yang mencangkut startup kripto. Perwakilan Tom Emmer di sini, teman-teman, Ware Division, Jack dan kawan-kawan di sini. Dan mudah-mudahan saja teman-teman SEC ini tidak terlalu mencekik ya untuk inovasi kripto ya. Karena apa? Banyak sekarang kripto itu sudah mulai muncul, teman-teman, mendominasi. Yang mungkin kemungkinan besar ya teman-teman, kemungkinan besar uang fiat kita nanti akan digantikan dengan kripto ya, kemungkinan besar. Jadi era perbankan akan habis dan munculnya teman-teman aset digital atau kripto ini kemungkinan besar akan orang lebih percaya ya, karena bisa di tracking teman-teman melalui explore mereka dan bisa dilacak gitu ya kemana aja ya peredaran kripto itu dilancarkan. Oke, nanti bisa selebihnya bisa dibaca sendiri. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Itu penjelasan saya. Kemungkinan besar Bitcoin sudah breakout ini di time frame H4, dan di daily kita bisa lihat di daily sudah membentuk candle yang cukup sangat tinggi ya. Oke, ini masih lelet ya. Oke, ini pokoknya sudah breakout, teman-teman. Sudah breakout, kemungkinan besar akan to the moon kembali ya. Dan di daily ini sudah membentuk candle yang cukup sangat panjang, teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti next video saya akan bahas satu token atau satu aset digital yang cukup teman-teman yang Anda pertimbangkan nanti ya untuk the moon, atau ibaratnya bisa 100 kali pump ya untuk tahun ini. Oke, stay tune dari saya teman-teman. Sekian dari saya Edo ya. Selamat sore, sampai jumpa di next video.